Dan di sales klinik kali ini pembicara kita akan membagikan 7 langkah untuk mencapai dan menarik lebih banyak penjualan. Jadi teman-teman, mari arahkan fokus kita, siapkan catatan, siapkan pertanyaan nanti di akhir acara kalau mau ditanya boleh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita sambut pembicara kita Bapak Hetanto. Thank you teman-teman. Di sini saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ya kepada Pak Iskandar yang memberikan kesempatan kepada Tanto biar bisa ketemu nih sama teman-teman lama, I Nurni yang dulu jalan-jalan bareng di Swiss gitu, Ko Heri ya, Ko Ciko dan Ko Hansin dan yang lain sebagainya begitu. Jadi izinkan Tanto untuk share screen terlebih dahulu. Nah, ini topik yang Tanto bawakan hari ini. Jadi kalau di pertengahan sharing teman-teman mendadak kepikir ada pertanyaan, boleh ditanyakan langsung begitu ya. Oke. Nah, sebenarnya Tanto nggak punya banyak atau skill dalam penjualan. Karena Tanto sadarin satu hal teman-teman. Yang pertama, saya terlahir dari latar belakang keluarga yang sangat sederhana. Jadi kakek saya itu nelayan, ayah saya itu juga seorang nelayan. Dan untuk latar belakang pendidikan saya hanya tamatan di SLTP atau lebih dikenal dengan SMP kalau di kampung. Nah, maka dari itu sebenarnya dari sisi latar belakang pendidikan kalau mau diukur saya tidak pintar ya berbahasa dengan orang lain dan lain sebagainya. Karena kenapa? Dulu saya sempat ke kota, ke Jakarta begitu teman-teman, ketemu dengan orang yang di sana, wibawanya itu saat berbicara itu berbeda gitu loh. Jadi kastanya udah kelihatan banget. Di situ saya mulai minder. Jadi saya rasa sangat sulit untuk saya terjun ke bidang penjualan. Dan mungkin ada teman-teman lama ya yang kita pernah jalan bareng di sini, Pak Iskandar salah satunya. Saya masih ingat saya bawa nenek saya. Cuman waktu itu mungkin sifatnya masih kekanak-kanakan begitu di tahun 2013. Nah, di situ. Jadi udah kenal lama nih sama Pak Is sebenarnya. Dan saya lihat perubahan dari Pak Is sendiri secara pribadi, keluarga dan di karirnya itu luar biasa sekali. Di situ saya mulai belajar nih melihat sosok-sosok orang yang ada sama seperti hari ini di JA Mitra Makmur Mandiri gitu loh. Sosok-sosok orang yang benar-benar humble dan intinya itu endingnya walaupun humble tidak begitu ada menampilkan apapun di sosial media dan lain sebagainya, ternyata berprestasi begitu teman-teman. Nah, itu sesuatu hal yang menjadi pelajaran yang luar biasa yang saya dapati dari GA Mitra Makmur Mandiri. Nah, hari ini Tanto bakal share ke teman-teman 7 tahap ya atau 7 langkah untuk menuju serta mendapatkan penjualan yang lebih banyak. Karena satu hal yang perlu saya sharingkan ke teman-teman terlebih dahulu. Karena lahir dari latar belakang keluarga yang susah dan saya sempat ya dahulunya itu seorang yang pekerja keras banget begitu. Dan hari ini udah nggak begitu lagi karena saya selalu flashback teman-teman ya, kenapa saya harus bekerja begitu keras dan saya tidak menjalani kehidupan yang balance dalam kehidupan ini begitu. Jadi setelah saya sadari hal itu dan saya pahami walaupun saya tidak memiliki hasrat atau dorongan untuk bekerja lebih keras lagi seperti dahulunya, tetapi mungkin saya harus bisa menciptakan sebuah pola kerja yang baik. Nah, sehingga pola itu membentuk diri saya menjadi lebih disiplin begitu. Dengan aktivitas yang minimal, tapi saya bisa meraih hasil yang maksimal. Nah, itu yang saya lakuin. Dan itu terbentuk menjadi 7 bagian langkah dalam karir saya. Sejak saya mulai full time di tahun 2016. Nah, ini tahapan pertama teman-teman. Gambaran diri saya sendiri itu ya teman-teman juga tahu ya, anak lahiran dari kampungan, tidak punya relasi yang bagus, orangnya introvert banget. Nah, introvertnya itu sampai kita dulu sekolah, saya dulu sekolah punya teman-teman sekolah ke rumah, saya ngumpet di kamar, kunci pintu, gak mau ketemu dengan mereka. Karena kenapa? Minder banget teman-teman. Nah, itu sampai begitunya introvertnya. Nah, dari sisi itu saya seorang perantau ya, dari kampung ke Batam. Sama sekali bisa dikatakan tidak punya relasi sama sekali. Nah, tapi ketika saya full time di industri ini, gambaran saya itu hanya
saudara begitu. Akan tetapi saya teringat kembali saudara ya, siapa yang saudara di bagian atau di sebelah papa saya begitu. Karena orang yang merekrut saya adalah adik dari mama saya. Secara otomatis kalau saudara dari sebelah mama itu udah nggak ada lagi relasinya. Dan saya coba telusurin, nggak nyampe sampai 10 teman-teman saudara di sebelah papa yang berada di bottom. Nah itulah yang mula-mulanya menjadi target pangsa pasar saya. Nah jadi teman-teman tidak perlu minder, tidak perlu berkecil hati ya, ataupun tidak perlu iri sebenarnya dengan teman-teman kita yang lain yang mungkin meraih hasil yang lebih baik daripada kita. Karena hari ini saya yakinin setiap orang punya pangsa pasarnya tersendiri. Maka dari itu tahapan saya yang pertama, saya selalu menentukan target saya ya, atau fokus pada target saya hanya berdasarkan database yang saya miliki. Seberapapun adanya database yang saya miliki, saya akan maksimalkan data itu begitu teman-teman. Nah, cara saya memaksimalkannya itu ternyata membuahkan hasil hari ini begitu. Jadi saya selalu menulis ya. Kalau teman-teman lihat mungkin di meja saya nih, saya selalu banyak buku-buku seperti begini. Jadi saya suka tulis dan saya tulis ulang kembali begitu. Karena menurut saya pribadi, kunci dari sebuah kesuksesan itu adalah repetition teman-teman, pengulangan. Bukan hal lain, tapi pengulangan itulah yang membuat Anda hari ini bisa sukses. Jadi sampai hari ini sejak saya full time di tahun 2016, saya masih buat begini. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Saya selalu tulis dari bulan ke bulan, client to contact teman-teman. Jadi saya tetap di nama-nama ini dan saya pilih, saya tulis ke HP memo saya dan yang udah closing saya lingkarin teman-teman, begitu. Nah, ini tahapan pertama yang Tanto lakuin. Nah, kita lanjut ke tahapan kedua. Nah, ketika udah ada list-list nama yang saya tuliskan, nah, saya mulai ya, selalu saya lakukan itu pada malam hari. Saya mulai bikin perencanaan mengenai job desk di esok harinya. Nah, saya mulai susun strategi teman-teman. Strategi yang selama ini selalu saya gunakan, saya selalu membagi database yang saya miliki menjadi 4 portofolio teman-teman. Jadi teman-teman juga tahu mungkin saya terlalu fokus ya ke MDRT mungkin begitu. Padahal jujur MDRT itu nggak ada uangnya. Kalau kita bandingkan dengan para leader-leader yang memiliki ya tim yang luar biasa dan lain sebagainya. Dan kenapa? Karena pencapaian MDRT di Indonesia itu rendah. Anda capai MDRT pertama, komisi maksimal Anda itu hanya di angka 20 juta teman-teman. Jadi jujur itu kecil banget. Nah, jadi strategi yang saya susun itu saya fokus ke 4 kuartal teman-teman. Di kuartal pertama siapa atau apa tujuan siapa saja dan tujuan target pasar saya. Di kuartal kedua, kuartal ketiga dan kuartal keempat. Jadi saya bagi di 4 portofolio ini. Contoh di kuartal pertama karena permulaan di awal tahun, saya pada umumnya selalu prospek nasabah-nasabah yang kategorinya itu siapa saja begitu. Dan preminya ini saya kejar premi bulanan. Begitu. Itu tahapan pertama saya. Nah, selesai di kuartal pertama, saya akan review di kuartal kedua. Bisa capai MDRT nggak di kuartal kedua saya? Nah, di kuartal kedua saya mulai fokus ke calon-calon nasabah yang high net worth. Dalam arti kata mungkin pebisnis teman-teman ya. Lebih mayoritas ke pebisnis kategorinya. Dan saya push preminya tahunan. Jadi itu cara strategi saya. Nah, di kuartal ketiga saya mulai balik lagi sama seperti kuartal pertama. Saya fokus lagi ke semua kalangan begitu. Dan preminya itu bulanan. Begitu. Karena saya ukur kapasitas pribadi saya sendiri. Bagi saya pribadi mau kejar COT itu agak keberatan teman-teman. Ya, agak keberatan. Jadi saya nggak ada coba mengarah ke sana. Dan tepatnya di tahun ini 2020 saya punya harapan sebenarnya untuk kejar ke COT. Tetapi bukan karena pandemiknya, karena memang batas kemampuan saya di luar itu. Sudah saya ukur kembali lagi
oh ternyata nggak bisa. Jadi ya udah saya lepasin lagi gitu. Nah di kuartal keempat ya, tadi kalau kuartal kedua saya fokus ke cash tahunan. Oke, nah di kuartal keempat saya kejarnya kategori nasabahnya itu high net worth juga, tetapi preminya bulanan teman-teman. Itu yang saya lakukan. Nah kenapa di kuartal kedua saya fokusnya ke high net worth klien, tetapi preminya tahunan? Cuma karena saya mau pastikan di semester pertama saya udah selesai MDRT saya. Itu yang pertama. Nah, di kuartal keempat berbeda teman-teman. Di kuartal keempat saya tetap fokus ke high net worth client, tetapi untuk preminya saya kejar premi bulanan. Itu strategi saya. Kenapa? Karena di kuartal keempat kalau preminya bulanan, yang masuk poin MDRT di tahun tersebut hanya 3 bulan teman-teman. 9 bulan sisanya itu masuk ke tahun depan. Jadi teman-teman bisa bayangin, kalau saya kejar di kuartal terakhir itu 300 juta API aja per bulan 100, berarti yang masuk di kuartal keempat itu hanya 100 juta lebih. Yang hampir 200 jutanya masuk ke 2021 begitu. Nah, itu strategi yang selalu saya pakaikan atau saya gunakan. Oke. Nah, yang ketiga ya. Nah, dalam kehidupan ini selalu ada teman-teman yang namanya up and down. Jadi tahapan ketiga, ketika saya sudah bikin strategi, bukan berarti setiap strategi yang saya susun itu selalu berjalan dengan lancar teman-teman. Enggak, ya. Namanya ya apapun keinginan Anda, kalau tidak sesuai dengan hasil yang Anda ingin raih, nah kita harus bisa ya. Sebenarnya tetap aja fokus melakukan apa yang menjadi tugas atau bagian dari kita. Nah itu prinsip yang saya pegang. Jadi yang saya lakukan di tahapan ketiga ini, walaupun strategi yang saya susun itu gagal, saya switch ke satu sisi ya. Saya tetap melakukan aktivitas yang saya lakukan, tetapi mungkin rasionya untuk membuahkan hasil itu lebih tinggi. Contoh ya, saya selalu yang melakukan yang namanya insurance check-up. Jadi kalau nasabah Tanto pribadi itu setiap tahun pasti upgrade polis, setiap tahun teman-teman. Nah itu yang saya lakukan. Contoh dari tahun ke tahun mungkin ada hampir ya dan lebih kurang di angka 150 juta sampai 250 juta. Itu Tanto raih dari pengupgradean polis teman-teman. Banyak enggak yang di-upgrade? Jumlah polisnya banyak. API-nya per polis berapa? Kecil teman-teman. Jadi contoh dahulu kita belum ada MBX, nasabah saya semua masih plan di MB9. Itu saya selalu review. Nasabah mana yang ada ambil MB9, plannya kekecilan, saya tingkatin. Itu pertama. Kedua, yang ada ambil plan MB9, plannya sudah oke, dalam arti kata harga kamar teman-temannya sudah sesuai dengan yang ada di pasar atau sesuai dengan kategori rumah sakit yang dia inginkan, tetapi tidak punya AMB. Nah itu Tanto selalu anjurkan kepada mereka upgrade teman-teman, upgrade penambahan dari sisi itu. Per polis rata-rata 2 juta API deh, per polis rata-rata itu minimumnya. Nah untuk penawaran pengupgradean polis, Tanto sendiri menggunakan teknik atau cara give and take. Ya. Nah, kenapa Tanto katakan give and take? Nah, cara penyampaiannya itu penting sebenarnya teman-teman. Karena ada juga teman sekantor yang bertanya kepada Tanto, nasabah kamu nggak capek ya? Setiap tahun ditawarin upgrading polis begitu. Nah, itu satu. Saya bilang, tergantung ya cara penyampaian kita kepada mereka bagaimana. Nah, cara Tanto menawarkan mereka pada saat pengupgradean polis itu, saya selalu menonjolkan terlebih dahulu apa yang mereka dapatkan. Baru kemudian Tanto jelasin berapa jumlah uang yang harus dia tambahkan. Nah, itu cara yang saya lakukan. Jadi, ada juga teman-teman lain yang coba menggunakan cara ini atau teknik ini, tetapi kata-kata yang disampaikan itu kebalik. Contoh, II harus bayar loh, harus nambah per bulan 300.000. Baru II dapetin limit dari 258 juta jadi 775 juta. Nah, ada yang penyampaiannya begitu. Dan mayoritas manusia kalau dengar sesuatu yang dia harus keluar uang terlebih dahulu, itu jadi beban teman-teman.
Jadi sehingga dari sisi itu sebenarnya banyak juga terjadi penolakan kalau Anda salah penyampaian. Nah, dari tahapan ketiga tadi itu saya lakukan, tujuannya hanya satu, teman-teman. Kita selalu yakin ya, ataupun saya sendiri selalu yakin, seberapa kecil pun API yang Anda dapetin, tapi itu meningkatkan kepercayaan diri kita atau suasana hati kita. Nah, itu alasan kenapa tadi tahapan ketiga hal itu yang saya lakukan. Oke, kita masuk ke step yang keempat ya. Nah, ini yang selalu saya sampaikan juga ke teman-teman atau rekan-rekan di agensi kita ya. Deliver your experience, not the product. Itu kunci dari sebuah penjualan. Apapun itu menurut Tanto ya, kalau di dalam dunia penjualan. Mau Anda hari ini penjual barang yang punya fisik dan lain sebagainya, kuncinya atau hukumnya mungkin tetap sama begitu. Karena cara kerja sebuah polis asuransi itu ya begitu aja ya, teman-teman di sini juga tahu. Orang meninggal dibayar, sakit dibayar, kritis dibayar, kecelakaan dibayar dan lain sebagainya. Itu cara kerja sebuah polis asuransi. Maka dari itu saya juga selalu menyampaikan kepada nasabah yang selalu membandingkan produk begitu. Saya selalu berkata kepada mereka, produk itu hanya sebuah alat ya, sebuah tools yang digunakan atau sebuah perencanaan yang Anda ambil hari ini untuk membantu Anda menyelesaikan saat keadaan buruk terjadi dalam kehidupan Anda. Sebenarnya Anda tidak perlu banding-banding sana sini. Itu pertama. Yang perlu Anda pastikan adalah pastikan aja ya, perencanaan yang Anda persiapkan benar-benar bisa membantu Anda pada saat resiko itu terjadi. Nah, itu sudah cukup. Nah, itu yang selalu saya sampaikan kepada mereka. Nah, dari sisi ini Tanto selalu pakai satu cara. Nah, ini dia ya. Tanto selalu gambar piramida ini kalau saya presentasi ke nasabah-nasabah saya. Begitu. Jadi dari gambaran ini sebenarnya Tanto hanya ingin meningkatkan kesadaran mereka tentang uang yang dia hasilkan setiap bulannya. Nah, kuncinya itu. Dan pertanyaan dari yang saya selalu lontarkan kepada mereka itu selalu sama, teman-teman. Karena menurut Tanto, fase kehidupan setiap individu manusia itu sama dari gambaran ini. Contoh hari ini saya bekerja. Ya, saya akan bertanya kepada beliau. Mungkin saya bisa interaksi sama Pak Ciko deh, boleh? Pak Ciko ada di layar? Oke. Okay. Ya, saya boleh interaksi sedikit ya sama Pak Ciko. Nah, ibaratnya begini. Ini adalah gambaran dari muka Pak Ciko ya, teman-teman. Saya bakal bertanya, Pak Ciko hari ini kerja atau bangun usaha? Kerja, Pak. Kerja. Tujuan Pak Ciko bekerja untuk apa? Ya, mendapatkan pendapatan lah. Penghasilannya, utamanya uang. Ya, penghasilan. Ketika Pak Ciko dapetin uang yang dihasilkan, ada biaya hidup nggak? Ada, potong biaya hidup. Ya. Kemudian setiap bulannya ada sisanya nggak? Ada. Ada. Dan sisanya pasti ditabungkan ya, benar ya Pak? Ya, ditabung. Iya. Nah, boleh tahu nggak nih, jikalau suatu hari tabungan tersebut meningkat, Pak Ciko punya keinginan nggak untuk punya rumah sendiri? Oh iya, pasti DP rumah atau ganti mobil. Rumah, ya. Oke, ketika rumah terpenuhi, Pak Ciko mungkin bakal ganti kendaraan. Oke. Nah, hari ini sudah menikah, Pak? Ya, sudah. Sudah punya anak? Sudah. Nah, anak masih kecil atau sudah dewasa? Masih kecil lah. Masih kecil ya. Oke, nah suatu hari anak Pak Ciko udah tumbuh dewasa, Pak Ciko bakal pensiun nggak? Pasti pensiun. Pasti ya. Nah, jadi ketika saya udah gambar atau kasih penjelasan begini teman-teman, saya balikin kertas ini atau saya tunjukin ke Pak Ciko sendiri. Dan saya bakal bertanya, nah Pak Ciko lihat, Pak Ciko bisa pensiun, kasih anak biaya pendidikan, oke, didik mereka sampai tumbuh dewasa, biaya pernikahan, cicilan mobil, rumah, semua dari mana? Semua dari mana Pak Ciko? Ya mungkin dari saya. Ya, dari Pak Ciko sendiri ya, yaitu maupun bekerja atau punya usaha, hari ini pekerjaan ini
tidak bagus atau Pak Ciko dapat penawaran kerja yang bagus, Pak Ciko bakal pindah, betul nggak? Tetapi intinya tetap untuk mendapatkan penghasilan. Nah, maka dari itu uang ini penting nggak atau penghasilan ini penting nggak bagi Pak Ciko? Penting sekali. Penting sekali. Nah, maka dari itu boleh nggak jikalau Pak Ciko sisihkan 5-10% daripada uang yang Anda hasilkan, bisa menjamin 90% sisanya. Dan masa depan ini semua terjamin. Oh iya. Nah, jadi oke, thank you Pak Ciko ya. Thank you. Oke. Nah, jadi itu gambaran yang selalu Tanto berikan kepada calon nasabah Tanto sebenarnya teman-teman. Jadi sama ya, karena gambaran kita stay di Indonesia. Jaminan kesehatan dari pemerintah yang tidak begitu baik, maka dari itu kita punya kesempatan yang bagus sebenarnya. Bagi setiap kalangan itu terutama membutuhkan yang namanya asuransi kesehatan. Nah, di sini mulainya presentasi Tanto sebenarnya. Jadi Tanto jarang paparin ya atau bawa tabel MBX atau bawa tabel MB9 di dalam tas kerja saya, jarang banget. Yang Tanto selalu bawa satu batang pena, lalu mungkin 5 lembar kertas. Nah, itu yang selalu saya bawa sebenarnya. Itu cara saya. Nah, kemudian saya bakal lanjutin ke asuransi kritis. Kenapa butuh asuransi kritis? Contoh, Pak Ciko mungkin belum ya. Pak Ciko tadi beli rumah, beli mobil, cicil atau cash? Cicil lah. Cicil. Nah, Pak Ciko tahu nggak pada saat Pak Ciko KPM atau KPR dapat asuransi loh dari perbankannya? Iya, ada. Nah, tahu. Bagus banget kalau Pak Ciko tahu. Tetapi Pak Ciko butuh tahu lebih detail lagi, asuransi tersebut mengcover ya sisa cicilan Pak Ciko pada saat dipanggil Tuhan. Ya benar, hanya kreditnya. Iya, karena kreditur. Nah, ada satu kondisi yang membuat keluarga Pak Ciko atau istri atau anak Pak Ciko tetap harus melanjutkan cicilan tadi, yaitu pada saat Pak Ciko mengalami kondisi kritis. Oh iya. Nah, betul. jadi di situ teman-teman juga tahu mungkin ya, kritis itu tidak begitu murah preminya mungkin. Jadi saya selalu anjurkan mereka, oke, mari kita cross check berapa jumlah cicilan yang masih berjalan. Contoh 2 miliar, saya bakal prepare sakit kritisnya 2 miliar juga teman-teman, sesuai dengan tanggungan yang masih dia miliki. Baru saya merembet ke dana pendidikan, warisan, dan pensiun. Jadi dalam satu pertemuan, setiap presentasi ini saya lakukan pada umumnya rata-rata di membutuhkan waktu kisaran 10-15 menit. Jadi dalam 10-15 menit saya langsung presentasi 5 perencanaan kepada nasabah ini teman-teman. Jadi ketika dia setuju dengan perencanaan tahapan pertama, kertas ini saya nggak buang teman-teman. Nah, pada saat pengantaran polis saya bakal paparkan kembali, atau tahun depannya Tanto bakal keluarin lagi kertas ini. Oh, perencanaan keuangan kamu sudah baik di tahapan pertama. Yuk, kita naik tingkat, naik kelas. Kita ke next step begitu loh. Nah, ini salah satu cara yang Tanto gunain dari 4 tahun yang lalu. Dan bahkan sampai hari ini Tanto masih menggunakan. Jadi mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Karena saya banyak dapat feedback teman-teman ya. Sama hari ini Rabu lalu saya juga dikomplain sama agen saya sendiri, bahkan dia bilang, Pak, pertanyaan Bapak tuh konyol banget, betul nggak? Masa ditanya tujuan orang kerja untuk apa? Ya terang-terangan lah untuk cari uang, kan begitu. Cari uang untuk apa? Ya terang-terangan dong cari uang untuk biaya hidup. Kok Bapak tanya begitu gitu loh? Bukannya nggak kaku atau itu pertanyaan yang konyol atau bego begitu loh? Saya digituin. Nah, saya kasih penjelasan kepada beliau. Tujuan saya bertanya begini, karena saya pahami dalam dunia penjualan itu ada 4 hal teman-teman. Seseorang sebelum membeli sesuatu, pasti ada alasannya begitu. Setuju ya? Hari ini Ii Nurni mau beli barang peralatan rumah, mungkin beli kuali. Oke? Kalau Ii punya gambaran, beli kuali seadanya aja gitu. Yang penting bisa masak sudah. Betul nggak? Di offer barang yang lebih mahal atau kualitas lebih bagus, Ii mau nggak? Mau nggak Ii? Ada ini kuali harganya 10 juta, mau nggak? Ya. Mungkin enggak ya begitu. Jadi ada arti kata, seseorang tidak akan membeli sesuatu barang
yang dia tidak merasa dia butuh begitu. Nah, 4 poin yang tadi saya ingin sampaikan itu rumusnya AIDA, teman-teman. Seseorang membeli sesuatu itu membutuhkan awareness atau kesadaran. Dia sadar dia butuh, barang ini penting, kepake, dia baru mau, ya. Udah punya kesadaran, mulai I, ya, setelah A, I, interest. Mulai ada kehasrat, keinginan. Oh ya udah, barang ini berfungsi. Itu ada dorongan sedikit berarti. Setelah ada kesadaran, ada minat, ya, begitu. Baru ada D, desire, hasrat, teman-teman. Nah, ketika orang sudah memiliki 3 poin ini, awareness, interest, and desire atau hasrat, teman-teman tinggal kasih sedikit dorongan aja. Maka hal itu akan menjadi action. Nah, jadi itulah kunci kenapa kita, ya, bisa menghabiskan uang demi sesuatu barang. Karena ada 4 poin ini. Bagi orang-orang yang mungkin dari sisi keuangannya itu, ya, cermat banget begitu. Tapi ada juga sebagian orang atau tipikal klien yang merasa, ya nggak apa-apa, saya punya uang, saya beli dulu. Ada juga. Nah, itu perlu kita ketahui. Nah, jadi setelah saya kasih penjelasan begitu kepada agen saya, ya, nah, saya pahami satu hal, ya, a simple question, sebuah pertanyaan yang sederhana, ya, akan mengarah kepada jawaban yang paling dalam. Itu kunci dalam penjualan, teman-teman. Jadi jangan remehkan hal-hal yang sederhana yang ada di sekeliling kita ataupun perkataan yang kita ucapkan kepada calon nasabah kita. Jadi itu yang selalu Tanto jaga sampai saat ini, teman-teman. Jadi sebelum Tanto ketemu nasabah, Tanto selalu koreksi diri dulu. Apakah pikiran saya dalam suasana yang jernih? Ya, itu pertama. Kedua, dari hati. Apakah suasana hati saya dalam kondisi yang tenang? Nah, yang ketiga, dari mulut. Apakah perkataan saya hari ini sudah bersih? Ya, ataupun ucapan yang mungkin saya ucapkan itu baik arahnya. Jadi Tanto selalu jaga di 3 area itu. Kenapa, teman-teman? Teman-teman juga tahu, ya, hari-hari ini mungkin orang-orang susah diketemui. Walaupun sebelum pandemik, itu yang saya alami sebelumnya. Orang-orang sekarang lebih menghargai waktu yang ada. Mungkin orang-orang dulu weekend masih mau kerja. Sekarang udah berbeda, teman-teman. Weekend lebih diprioritaskan keluarga dan lain sebagainya. Jadi saya selalu sampaikan kepada calon klien saya, Anda sibuk, saya juga sibuk. Mari kita sama-sama menghargai waktu yang ada. Begitu. Dan saya hanya butuh waktu dari Anda 5 sampai 15 menit ke depan. Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Nah, kita lanjut ke tahapan kelima, teman-teman. Nah, tahapan kelima yang Tanto selalu gunakan adalah ini, ya. Ketahuilah maksud Anda pada saat mendengar. Nah, inilah alasan kenapa saya jaga 3 area tadi. Pemikiran saya harus tenang, harus bersih, hati saya harus tenang, mulut saya atau ucapan saya itu harus jujur, begitu. Jadi untuk menjaga di tahapan ini, banyak orang pada umumnya, teman-teman, mendengar untuk menjawab. Itu yang selalu terjadi atau selalu saya dapetin. Kenapa mayoritas agen itu susah mendapatkan penjualan? Karena ketika Anda berusaha mendengar untuk menjawab, Anda selalu berusaha, sebenarnya Anda selalu berusaha membenarkan apa yang Anda katakan, begitu loh. Dan sebenarnya itu mungkin benar di saat ini, tetapi 5-10 tahun ke depan, mungkin orang lain bisa membuktikan kalau yang dahulu Anda sampaikan, ternyata itu juga sebuah kesalahan, begitu loh. Jadi saya tidak, ketika saya belajar mengenai hal ini, saya udah jarang banget, bahkan ya saya kurangin banget terlalu ngotot dengan apa yang saya ketahui. Itu pertama, terlalu ngotot dengan jawaban atau perencanaan yang saya berikan kepada nasabah tersebut. Itu yang saya lakukan. Jadi jarang banget hari ini orang bertanya kepada saya jawab secara spontan, teman-teman. Jarang, itu yang saya kurangi. Contoh deh, ada nasabah bertanya kepada saya, Tok, kalau sakit kanker bisa klaim nggak? Nah, begitu. Jadi kalau dahulu saya selalu jawab, oh bisa. Yang penting rawat inap 1 kali 15 jam, begitu. Nah, hari-hari begini saya udah berubah, teman-teman. Saya merubah cara menjawab saya. Saya bakal tanya kepada nasabah tersebut,
yang kamu maksud kanker apa, dan setelah polis berjalan berapa lama. Nah itu yang selalu saya lontarkan kembali. Karena kan benar, jangan ketika saya jawab seperti yang pertama, seperti jawaban pertama yang saya berikan, bisa-bisa. Kemudian kata sekali nasabahnya bilang, oh baru masuk langsung bisa klaim ya kanker. Baru saya sibuk menjelaskan, oh enggak, kanker harus nunggu ya 1 bulan, 1 tahun punya masa tunggu dan lain sebagainya. Nah, baru Anda sibuk jelasin. Saya rasa itu kurang baik teman-teman. Terkesan juga Anda kurang profesional. Jadi tahapan ini sangat penting. Nah ini yang tahapan ke-6 teman-teman ya. Sebenarnya Tanto pribadi banyak minta feedback dari nasabah-nasabah saya. Karena saya tahu area dalam penjualan saya itu saya sangat lemah dalam cara meminta referensi teman-teman. Jadi lucu ya, saya jarang banget minta referensi. Karena referensi yang saya dulu pernah minta, dari 10 data yang saya dapetin, nggak ada satupun yang closing. Jadi saya sudah sampai mungkin trauma begitu untuk minta referensi sama calon nasabah. Tapi saya ubah cara saya. Ya, kalau saya nggak pintar minta referensi, saya mau secara otomatis nasabah saya yang mereferensikan saya. Nah, jadi saya manfaatin cara seperti begitu. Dengan cara saya bikin satu seperti begini ya teman-teman ya. Saya minta nasabah-nasabah saya, bantu isi dong, kasih saya feedback. Karena saya punya atasan. Nanti saya bisa tunjukin ke atasan saya tingkat kepuasan nasabah atau kenapa Anda memilih saya sebagai agen Anda begitu. Jadi sebuah komitmen lah begitu teman-teman ya. Dan setelah nasabah mengisi kertas ini, kemudian saya hanya sampaikan begini. Oh, hasil feedback kamu bagus ya. Terima kasih, ini sangat membantu saya. Nah, untuk yang terakhirnya boleh nggak saya minta tolong? Nah, itu yang selalu saya sampaikan kepada mereka. Dan mereka bakal bertanya, tolong apa ya? Saya udah beli loh, memang mau tolong apa begitu loh. Saya hanya bilang begini, pada saat kamu duduk sama teman-teman kamu, ke keluarga kamu, dan masuk ke topik pembahasan keuangan ataupun asuransi ya, boleh nggak mention nama saya gitu loh. Nah itu yang saya titipkan pesan ke nasabah-nasabah saya teman-teman. Sehingga hal ini membuahkan hasil sejak 2018. Ya, sejak 2018 ternyata dari apa yang saya kerjakan ini membuahkan hasil teman-teman. 2018 saya tutup di tahun itu dengan polis sejumlah 65 kalau saya nggak salah ingat teman-teman. Makanya saya cukup bersyukur, boleh dikatakan saya cukup diberkatin teman-teman. Karena dari 65 nasabah tersebut, saya hitung-hitung kembali yang saya prospek hanya 5 bahkan. Jadi saya juga nggak tahu 60 nasabah itu dari mana. Dan saya cari data-data ini kembali, ternyata titipan pesan yang saya sampaikan kepada nasabah saya itu diingat sama mereka. Dan itu menjadi sebuah berkat atau imbalan bagi saya teman-teman. Jadi ketika saya udah close nasabah-nasabah ini, saya tanya, kamu dapat nomor saya dari mana ya? Dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya alami. Nah, kalau hanya 1 kali kan, saya ragu-ragu juga teman-teman ya. Apakah ini benar-benar berfungsi dengan baik begitu. Tapi saya flashback lagi di tahun 2019 tahun lalu. Tahun lalu saya tutupin 2019 dengan total 92 polis teman-teman. 92 polis. Dan saya hitung kembali dari rilis data nasabah yang ada, yang saya prospek nggak nyampe 15 teman-teman. Nah, jadi dari sisi itu saya ngerasa, wah, saya bersyukur dari apa yang saya lakukan sebelumnya. Pada saat saya mulai full time, ternyata hari ini saya dapat jawaban dari Tuhan begitu. 2 tahun kemudian saya dapat jawaban. Nah, jadi sampai di tahun ini juga sama teman-teman 2020. Saya juga masih hitung. Karena teman-teman juga tahu kita dari masa ya Maret lalu kita mengalami ya krisis secara global ya, itu baru terlihat di Indonesia per tanggal 2 Maret ya, itu diumumin ada 2 orang yang positif COVID-19. Nah dari sejak waktu itu saya nggak keluar rumah teman-teman ya, sampai hari ini saya jarang keluar rumah, yang ada pun ke kantor sebentar lalu saya pulang. Jadi
eh, kemarin saya sempat renungkan kembali, oh bersyukur banget ya, sampai hari ini saya masih tetap dapat referensi atau dapat nasabah dari orang-orang yang memberitakan ya tentang saya begitu. Pada saat mereka bahas topik-topik mengenai keuangan, asuransi dan lain sebagainya. Jadi itu yang saya alami hari ini. Nah, untuk tahapan yang terakhir, nah ini yang terpenting sebenarnya teman-teman, yang selalu saya lakukan. Nah, saya selalu menunjukkan rasa care atau kepedulian saya pada nasabah-nasabah teman-teman. Sehingga hal ini membuahkan hasil ternyata. Karena satu, mungkin kita punya banyak nasabah hari ini teman-teman ya, yang mungkin di sini senior-senior yang udah lama, dan saya dapetin dari teman-teman sekantor saya, mungkin ada sebagian dari mereka yang ujung-ujungnya nasabahnya itu terlantar teman-teman. Terlantar dalam arti kata udah belasan tahun punya nasabah begitu dan dibiarkan begitu saja. Dan ketika saya mengerti akan hal itu, saya berkomitmen kepada diri saya sendiri. Toh saya ada hari ini di industri ini, mungkin itu juga sebuah panggilan teman-teman. Karena saya tidak pernah bermimpi ya terjun ke industri asuransi yang dahulunya mendapatkan larangan yang keras dari orang tua saya. Dan hari ini sampai di saat ini, di detik ini, saya masih ada di industri ini gitu loh. Jadi sebelum saya full time, saya juga bergumul teman-teman dalam waktu yang cukup lama begitu. Sampai endingnya di akhir Oktober 2015 saya dapat jawaban dari Tuhan, ya udah saya full time di 2016-nya begitu. Nah, kepedulian yang Tanto maksud ini penting teman-teman, mungkin teman-teman bisa praktekkan. Jadi apalagi kita di masa-masa pandemik begini, teman-teman perlu lebih banyak tunjukkan rasa kepedulian Anda kepada calon nasabah ataupun nasabah existing Anda sebenarnya. Karena kenapa? Manusia itu makhluk sosial ya. Orang yang atau makhluk yang mudah berinteraksi di antara satu dengan yang lain mungkin. Ya, ada orang lebih baik sama dia terkesan begitu dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang saya lakukan. Dan metode yang selalu saya pastikan adalah setiap tahun saya ucapin teman-teman. Saya mulai dari Januari. Pergantian tahun di tanggal 31 malam. Itu saya selalu kirim chat atau ucapan ke orang-orang ataupun setiap orang yang ada di kontak list saya teman-teman. Itu yang saya lakukan. Bahkan sampai hari ini. Itu yang saya lakukan. Capek sebenarnya ya. Jadi kontak list saya tidak banyak. Di sini teman-teman bisa lihat mungkin 536. Itu yang saya achieve. Lain dari itu mungkin total ada 700-an. Nah itu saya ucapin setiap tahunnya teman-teman. Baik nasabah, baik bukan, baik teman atau enggak. Yang penting ada di kontak list saya. Dan cara saya nggak broadcast teman-teman. Saya send satu persatu. Itu di tahun baru. Kemudian di tahun Imlek. Nah lalu di Idul Fitri ya itu lebih minim ya. Karena mayoritas nasabah saya juga Chinese atau Tionghoa. Kemudian di Natalan. Nah itu yang selalu saya lakukan. Ya seperti Mooncake Festival ya yang udah mau nyampe ya. Itu jarang saya ucapin. Itu mayoritas sebagian klien saya baru ucapin aja, begitu nggak semuanya. Nah mungkin itu sulit untuk kita lakukan di tahapan pertama. Tetapi ada sesuatu hal yang mudah atau yang bisa teman-teman lakukan seperti begini. Nah jadi teman-teman kalau bisa lihat dari list kalender saya banyak take note tentang ulang tahun teman-teman. Jadi ini gambaran dari ulang tahun nasabah saya. Dan saya set memonya ini repeat setiap tahun. Jadi setiap data yang saya miliki, baik itu jadi nasabah atau enggak, saya bakal take note terlebih dahulu. Nah itu yang saya lakukan. Kenapa teman-teman? Tujuannya hanya satu. Ya anggap saja ada nasabah yang saya lupakan begitu ya. Tetapi dengan adanya bantuan dari reminder ulang tahun tadi, minimal satu tahun kontak ke dia begitu loh. Jadi hubungan atau komunikasi itu tetap terjalin walaupun 1 tahun hanya 1 kali. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa bagi saya. Bahkan ada sebagian nasabah yang cukup dekat, saya ingatin teman-teman anniversary dia begitu. Jadi contoh seperti Inur nih, saya tahu nih anniversary-nya mungkin di tanggal 12 ya, 12 September. Nah,
1 minggu sebelumnya, hari ini tanggal 5, saya bakal ingatin ke suami Ii. Tanggal 12 nanti anniversary loh. Jangan lupa lo, lu siapin cake sama bunga gitu. Nah, atau kasih surprise ke Ii. Itu yang saya lakukan teman-teman. Bahkan ada sebagian nasabah yang shock, kaget ya. Gile lu bro, gua aja lupa gitu loh, besok anniversary. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Karena pandangan Tanto ya di dalam dunia penjualan itu cukup simpel teman-teman. Ya, karena kita terlahir sebagai makhluk ya manusia. Manusia itu ada sesuatu hal yang bisa kita deketin ya, arti katanya begitu. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, ucapan. Nah, ucapan yang selalu membuat orang mengerti. Dan arti kata ucapan-ucapan yang baik ya, mengerti dan arti kata, oh Anda punya inisiatif baik gitu loh. Ucapin dia ulang tahun itu sebuah doa bagi dia. Nah, itu alasannya. Oke, kemudian tindakan ya yang selalu membuat orang terharu. Nah, sampai hari ini saya masih melakukan hal ini teman-teman. Saya kasih ucapan mungkin lebih cepat daripada yang lain, itu pertama. Dan saya selalu bikin flyer seperti begini. Saya tunjukin sebentar. Nah, seperti begini. Teman-teman mungkin ada sebagian yang milenial ngerti akan sosial media. Anda bisa comot foto orang ya dari sosial media mereka. Ini yang selalu saya lakukan. Saya comot foto mereka, saya crop, saya tulis flyer seperti begini, kasih ucapan ke beliau, dan ini cukup bagus teman-teman ya. Jadi ini adalah hal-hal yang selalu Tanto lakukan, 7 tahapan yang selalu saya jalanin sampai hari ini untuk ya membantu Tanto mendapatkan hubungan yang baik atau komunikasi yang lancar dengan calon nasabah, kemudian mendapatkan penjualan yang lebih banyak tanpa Tanto approach kepada mereka, karena ada sebuah sistem yang terbangun di balik 7 langkah ini. Oke, nah mungkin sampai di situ sharing saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa kita open Q&A. Oke, terima kasih Pak Tanto. Teman-teman ada yang mau bertanya? Ini luar biasa sekali ya, kayaknya nggak terasa waktunya. Kayak masih padahal ngomongnya dari tadi padat gitu ya, tapi kok kayaknya kesannya masih sedikit yang disampaikan. Tapi ini benar-benar berisi loh semua. Kayaknya singkat banget. Teman-teman ada yang mau nanya? Kita kalau lihat di sini Pak Tanto benar-benar niat ya. Saya mau nanya dong, ada nggak sih teman-teman agen yang melihat Pak Tanto kok kayaknya ini apa nggak terlalu berlebihan ya seperti ini gitu, sampai kita ambil fotonya, terus kita desain, kita bikin apa gitu untuk ngasih ucapan gitu kan. Terus ini kan bener-bener kayak care banget lah gitu ya. Tapi ada nggak teman-teman agen yang merasa itu kok kayaknya apa nggak berlebihan ya seperti itu kayak gitu? Oke, thank you Pak pertanyaannya ya. Ada Pak sebenarnya, bahkan ada nasabah yang juga merasa demikian. Jadi tetapi saya lihat juga ternyata banyak teman-teman agen sekarang mengikuti cara ini begitu loh. Mungkin mereka lihat dari ya kita di satu kantor itu walaupun beda direct team, beda leader, kita hubungannya dekat banget begitu loh. Sehingga mereka tahu aktivitas seorang headhunter tuh apa aja begitu loh. Contoh seperti sekarang, mereka juga tahu kok saya hari-hari di rumah jagain anak saya. Kalau ada waktu, ya dahulu waktu sebelum pandemik, saya justru orang yang paling negatif begitu loh. Saya salah satunya yang paling selalu chat di grup, ngopi yuk gitu loh. Apa manfaatnya atau apa faedahnya sih teman-teman ngopi sama seseorang agen yang sekantor dengan Anda begitu. Jadi saya menjadi dalangnya. Jadi itu dia. Nah, tetapi saya dapetin hari ini juga banyak teman-teman yang melakukan hal tersebut. Karena ya seperti tadi yang saya jelaskan, faedahnya banyak gitu loh. Ataupun berkat di balik tindakan yang Anda lakukan itu baik banget. Dan ingat, saya hanya sampaikan satu hal pada mereka. Ada yang komplain kepada saya ya, lu nggak fake banget ya gitu loh. Lu nggak cinkeme gitu loh, palsu banget ya, ucapin tuh pasti ada niatnya gitu. Saya katakan kepada mereka,
balik ke hati saya. Selagi saya tulus, saya nggak merasa hal itu mengganggu atau merisihkan saya. Nah, itu yang selalu saya tanamkan. Saya tulus kok ucapin. Sama seperti hari ini, ada nasabah saya di prospek agen lain, dan nasabah saya sampaikan kepada saya, boleh nggak saya beli sama dia? Saya izinkan teman-teman. Justru saya izinkan. Karena pendapat saya begini, setiap nasabah punya hak untuk beli sama siapapun. Itu prinsip saya. Nah, jadi kita tidak bisa melarang hal-hal di luar kendali kita. Nah, itu yang saya sampaikan kepada agen tersebut. Nah, kemudian juga ada nasabah yang komplain ya. Kebetulan Bapak tanya mengenai hal ini, ada juga nasabah yang komplain. Ada satu ibu-ibu kontak saya, dia tanya kapan ada waktu luang. Dan saya selalu undur 2-3 hari ke depan teman-teman. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, saya selalu menjaga suasana pemikiran saya dalam kondisi yang bersih, ya, suasana hati yang tenang begitu. Jadi saya selalu undur di 2 hari ke 3 hari ke depan. Nah, ketika saya mengundurkan waktu tersebut dan beliau setujui, nah itu sebenarnya saya lagi ciptakan sebuah momen untuk saya stalking dia, teman-teman. Saya stalking mulai dari Instagram dia, nggak dapet tuh data-data suami dan anaknya. Saya mulai searching dari Facebook, nggak dapat juga. Saya stalking sampai ke adiknya gitu loh. Saya tahu kayaknya dia ada adik ini. Oh, saya dapetin dari data-data atau postingan adiknya, suaminya ulang tahunnya kapan, anaknya ulang tahunnya kapan, dia ulang tahunnya kapan. Dan pada saat bertemu 3 hari kemudian, beliau langsung buka mulut. Oh, saya mau tanya mengenai perencanaan ini. Dan tanpa basa-basi, saya langsung keluarkan proposal teman-teman. Ya, saya langsung keluarkan proposal. Menurut pandangan saya, sepengetahuan saya, ibu butuhnya ini, begitu. Dan dia pegang kertasnya dengan dia lihat begini, tanggal lahir mungkin teman-teman ya, yang dia lihat, dia kaget dan dia komplain kepada saya. Wah, lu agen nggak benar, orang Medan teman-teman, ya orang Medan, orang Binjai kalau nggak salah, Medan sana. Wah, lu sekolah nggak? Ah, gitu loh, lu nih orang nggak benar gitu loh. Saya tanya, loh kenapa Ci? Wah bohong lu data. Lo tuh lo saya wae ang sijit kapan wae kia sijit kapan lah. Nah, berarti lu stalking gua ya? Dia marah, udah marah teman-teman. Lu stalking gua ha? Lu cek privasi gua ya? Nah, saya sebenarnya gemetar juga teman-teman ya. Tapi saya bilang, tenang. Oke, saya tenang. Saya hanya jawab begini. Iya benar benar Ci, saya stalking. Tapi Cici nggak boleh salahin saya loh. Sebenarnya salah Cici sendiri. Cici main sosial media. Kalau Cici main sosial media dan ada postingan yang dipostingkan dengan berharap privasi Anda terjaga. Nah, itu teman-teman. Di situ langsung nyambung. Dia sadar, oh ya benar. Berarti lain kali saya harus hati-hati. Terima kasih, kamu sudah reminder saya. Nah, itu mungkin Pak jawabannya. Seru ya kalau mendengar kayak gitu. Mungkin teman-teman agen di sini, kalau kita semua nasabah, mungkin kita senang kalau dapat agen yang care-nya kayak begini ya gitu. Kalau kita disuruh pilih, pasti kita pilih agen yang benar-benar peduli sama nasabahnya ya kan. Karena nasabah mana sih yang mau ngasih kayak feedback kayak gitu kalau misalkan tidak ada kedekatan sama agennya ya kan. Pasti Pak Tanto juga memiliki kedekatan sama nasabah-nasabahnya dari cerita yang kita dengar. Nah teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Saya mendengar ini kayak diberkati ya. Kayak lagi khotbah karena apakah pikiran saya sudah bersih hari ini gitu? Apakah perkataan saya sudah baik gitu? Ya. Teman-teman ada yang mau tanya? Itu ada yang tanya di chat. Ada yang tanya di chat. Oke, dari Pak Hasan. Hai Tanto, kalau tadi dijelaskan prospek menggunakan ilustrasi piramida bisa mencakup 5 manfaat asuransi. Boleh kasih tips kalau mau prospek masalah finansial gimana caranya? Mohon advice-nya. Thank you. Oke, mengenai financial ya, Pak Hasan ya, benar-benar. Jadi berhubungan dengan tips financial, yang dimaksud seperti gimana? Jumlah pertanggungan yang perlu disiapkan kah atau seperti apa gitu?
Mungkin bisa unmute juga Pak Ya, Hasan. Ko Hansan. Pak Hasan. Ya, halo. Ya, Ya, gimana? ya, Ko Hasan. Ya, maksud Ko Hasan, tipsnya kalau mau prospek yang masalah finansial ini seperti apa gambarannya? Asuransi kan mencakup manfaat, salah satunya finansial. Jadi dalam masalah finansial ini bagaimana cara prospek kita? Oh, oke. Jadi mengenai hal ini sebenarnya saya kasih gambaran aja kepada calon nasabah saya. Anda setuju ataupun enggak? Sebenarnya hari-hari sekarang, perencanaan keuangan itu atau asuransi itu menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Nah, itu yang selalu saya sampaikan kepada mereka. Jadi saya banyak kasih mereka gambaran, bahkan sampai di saat ini juga di China teman-teman ya, kita bisa lihat betapa pesatnya industri asuransi di China sana. Itu yang selalu saya kasih gambaran kepada mereka. Bahkan kurikulum pendidikan mengenai keuangan itu udah masuk ke dalam kurikulum pendidikan di China sana. Dan anak sekolah itu wajib mempelajari pendidikan mengenai asuransi. Nah, itu yang dididik pemerintah mereka. Jadi itu gambaran yang selalu saya berikan kepada mereka. Dan dari sisi ini, saya kasih 3 poin ke calon nasabah saya, teman-teman. Jadi poin yang selalu saya sampaikan itu sederhana sebenarnya. 3 poin itu mencakup, yang pertama, persiapkanlah perencanaan asuransi sesuai dengan kebutuhan Anda. Itu yang selalu saya sampaikan. Oke. Kedua, sesuai dengan kemampuan Anda. Kenapa? Saya kasih gambaran begini. Asuransi itu sifatnya long term, setuju nggak? Nah, kalau mayoritas nasabah setuju. Yang nasabah sekarang ya, beda dengan nasabah yang dahulu. Hanya ingatnya 10 tahun begitu. Jadi saya kasih gambaran seperti begitu. Jangan bayangkan hari ini 5 juta, 10 juta Anda sanggup. Tetapi Anda harus tinjau kembali. Manusia itu rentannya begini. Pada saat kita usianya tua, penghasilan menurun. Nah, pada saat itu ingat, kamu masih sanggup nggak bayar 5-10 juta per bulannya? Itu yang perlu kamu tinjau. Nah, dan ketiga, kamu ngerti cara pakainya. Sudah, kamu ingat 3 poin ini aja, itu udah cukup untuk ya base pengetahuan kamu mengenai asuransi begitu. Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Nah, mengenai kebutuhan sama kemauan, jangan kebalik teman-teman. Kalau teman-teman sampaikan begini, Anda harus siapkan sesuai dengan kemauan. Nah, itu udah kebalik. Karena kemauan nasabah itu selalu bayar premi murah, dapetin manfaat yang tinggi. Jadi itu kebalik. Jadi saya selalu tekankan dulu, sesuaikan dulu dengan kebutuhan. Contoh ya, kita kan sekarang lagi ngetren-ngetrennya fasilitas medical seperti MBX begitu. Nah, oke, kebutuhan kamu tuh apa? 2 bed. Oke, ingat ya, 2 bed ya. Jangan sampai nanti pada saat run up, lu mau 1 bed gitu loh. Sedangkan premi yang kamu bayar itu untuk 2 bed. Nah, itu yang selalu saya tekankan kepada nasabah saya. Ya, mungkin menjawab bagi Ko Hasan. Jawab Pak Hasan. Ya, terima kasih bisa dimengerti. Ya, thank you Ko. Thank you. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Tadi Pak Tanto ada singgung sedikit cerita, katanya ditentang sama orang tuanya ya, dari menjadi agen. Itu di awal-awal pasti. Itu Ya, benar. ditentangnya kenapa? Oke, karena pada saat saya memutuskan full time, saya tinggalin teman-teman semua usaha yang saya miliki atau karir yang saya bangun sebelumnya begitu. Jadi
Kenapa tadi saya juga singgung karir di bidang asuransi itu sebenarnya saya pandang sebagai sebuah, atau saya rasa itu sebuah panggilan begitu. Karena dahulu ketika saya dulu profesinya sebagai sales, kemudian bangun usaha sendiri. Di saat momen-momen itu saya selalu melakukan banyak kegiatan sosial, teman-teman. Ya, saya selalu ke pinggiran jalan ataupun ke toko-toko yang selalu saya kunjungi. Saya bantu rapin barang-barang mereka, dan tujuan saya hanya apa? Hanya satu, pungut kantong plastiknya begitu loh. Supaya saya bisa antarin ke ceci gitu, didaur ulang. Jadi dari sisi itu saya rasa bawaan dari kecil jiwa sosial saya tinggi gitu loh. Jadi saya berpikir satu hal ketika saya mau full time. Karir apa yang bisa membawa saya meraih penghasilan, kemudian bisa membantu orang. Sampai hari ini saya nggak pernah tanyakan lagi, teman-teman, pada saat saya udah full time. Dan saya bertanya-tanya, saya bergumul-gumul, saya dapetin hanya satu, insurance, teman-teman. Dunia asuransi lah itu. Dan pada saat itu di tahun 2014, teman-teman ya. Dari 2014. 12, 13, ya 4 lah, di tahun 2014. Di saat itu saya udah punya hasrat atau tekad, ya udah, saya mau fokus nih di bidang asuransi gitu loh. Dan saya dapat larangan yang keras dari orang tua saya. Orang tua saya bilang begini, kamu nggak gini, mana ya, biasa orang tua bilang, kamu nggak lagi sakit gitu ya, kamu nggak lagi sakit kan begitu, kata bapak saya. Saya tanya kenapa? Lo nggak salah ngomong kan begitu. Kamu sadar nggak sih, kamu terlahir dari keluarga yang benar-benar pas banget loh. Karena nggak punya uang, makanya kamu nggak bisa lanjutin sekolah. Hari ini kamu udah punya hasil nih, bisa beli motor, bisa beli rumah dari bisnis kecil yang kamu bangun begitu loh. Dan hari ini kamu bilang, papa, kamu mau tinggalin semuanya gitu loh. Jadi agen, gitu loh. Jadi agen punya gaji nggak? Nggak, aku bilang. Ya udah, lu gila. No. Papa gue larang begitu loh. Jadi di saat itu saya pikir, ya udahlah. Larangan dari orang tua begitu keras. Karena saya juga pikir, teman-teman ya, keluarga kita 3 beradik. Koko saya yang pertama itu ada sakit kejang, epilepsi begitu. Dan dia tidak bisa bekerja dengan orang lain. Karena kalau demamnya terlalu tinggi ataupun suhu panas terlalu tinggi, kita tinggal di Indonesia ya, yang rawannya itu panas gitu. Dia pasti kejang gitu loh. Sehingga nggak bisa kerja sama orang lain. Adik saya masih kecil. Jadi secara otomatis beban keluarga ini suka nggak suka saya harus tanggungin gitu loh. Jadi saya pikir di posisi mereka, ya udah, saya tetap jalanin karir sebelumnya. Jadi ketika saya di tahun 2014 dapat pencapaian, uangnya saya kumpulin, saya tabungkan. 2015 dapat pencapaian, saya kumpulkan. Nah di 2015 itulah saya tekad, teman-teman. Ya, ada tabungan yang terbentuk, saya hitung-hitung, ini cukup untuk 6 bulan ke depan. Padahal komisi saat itu masih minus, teman-teman, dengan biaya bulanan yang harus saya keluarkan begitu. Dan saya bilang ke papa saya, nggak apa-apa, saya udah tabung dari waktu kamu larang dahulu. Saya udah tabung, walaupun gagal, saya punya waktu 6 bulan. Nah, berikan saya kesempatan 6 bulan ini begitu. Dan di momen itu juga, per Oktober 2015, saya mulai tinggalkan usaha sebelumnya dan lunasin hutang-hutang yang ada. Nah, itu dimulai 2016 saya fullkan. Mungkin itu jawabannya, Pak. Oke, ini kayak saya terlahir harus jadi agen kayak gitu ya. Jadi sampai dibela-belain nabung supaya bisa jadi agen kayak gitu ya. Sementara banyak agen-agen yang dibela-belain kalau bisa jangan jadi agen gitu, cari kesibukan yang lain. Jangan sampai jadi agen terus kayak gitu. Kalau Pak Tanto ini beda, dia bela-belain sampai bisa supaya benar-benar jadi agen kayak gitu. Sampai dibela-belain nabung itu jarang loh. Kita bisa belajar banyak ya teman-teman hari ini. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, sepertinya udah nggak ada. Saya mau tanya ya Pak Tanto. Boleh, Bu. Ibu Nur. Yang tadi Ya. Penjelasan terakhir Pak Tanto kan memang dari dulu kan jiwa sosial Pak Tanto kan udah tinggi gitu ya kan. Saya rasa itu untuk menjadi seorang agen itu sepertinya masyarakat harusnya tidak susah ya, karena memang
saya menyadari dan saya melihat selama ini, masa seorang agen itu dia kan tidak mendapat gaji, tidak mendapat penghasilan dari komision aja, ya kan? Dan pertama kita juga harus menceritakan dulu manfaat. Jadi untuk yang jiwa sosial tinggi, menurut saya dan pengalaman-pengalaman yang saya lihat itu tidak begitu bermasalah. Tapi bagaimana kalau untuk ini, saya mau menanyakan pendapat Pak Santo ya. Kalau untuk orang yang dia memang butuh profesi ini untuk menghidupi keluarga, seperti kita tahu ya, manusia itu kan, aduh jangan saya pikir sampai bersosial atau apa, kebutuhan utama saya saja belum gitu ya. Menurut pandangan Pak Hertanto itu bagaimana? Apakah bagaimana mereka menjalani ini gitu loh, masa dari dapur mendesak gitu ya kan, jangan lagi dia mikir oh saya harus bercerita dulu dan belum tentu memberi penghasilannya gitu. Ada pendapatnya gitu. Oke, thank you ya Ii. Nah sebenarnya seperti yang Ii katakan tadi, saya berpikir demikian sebenarnya. Belum tentu juga orang yang memiliki jiwa sosial tinggi cocok untuk berkarir di bidang asuransi. Poinnya kenapa? Karena belum tentu setiap orang mau memegang tanggung jawab. Betul nggak ya, teman-teman juga tahu ya. Kadang orang, sebagian orang juga, saya juga punya banyak teman yang jiwa sosialnya saya rasa cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari saya. Tetapi dia tidak mau bergerak atau terjun ke industri ini, gitu loh. Nah satu, tanggung jawab yang dia katakan, begitu. Nah, seperti yang tadi ditanyakan, bagaimana untuk sebagian orang yang memang mungkin nggak punya pilihan ya, ataupun dia sudah terlanjur berkecimpung di industri ini, begitu loh. Dan jangankan ngomong untuk dapatin penghasilan lebih untuk bakti sosial dan lain sebagainya, tetapi mungkin dia juga perlu ya menafkahi keluarganya begitu. Nah, jadi untuk perihal itu kalau pandangan saya sih, saya setuju dengan pola pikir seperti begitu. Akan tetapi pernah nggak kita tanyakan kepada diri kita sendiri, kehidupan ataupun karir yang kita alami di posisi saat ini, alasannya karena apa? Nah itu saya rasa penting ya untuk kita koreksi tentang diri kita sendiri. Jadi untuk perihal ini saya selalu koreksi diri saya dengan dua hal mengenai fakta dan kepercayaan teman-teman, fact and belief. Contohnya saya cerita lagi mengenai saya, fakta dalam kehidupan saya ya nyatanya benar. Saya terlahir dari keluarga nelayan di kampung yang sederhana begitu. Tetapi apakah itu menjadi sebuah kepercayaan atau sesuatu yang saya imanin begitu loh. Kalau hari ini kakek saya nelayan, ayah saya nelayan, ya Tanto seharusnya tuh nelayan gitu loh. Kita keturunan nelayan. Tapi sebaliknya enggak. Nah itu sebenarnya yang saya bawa dalam kehidupan saya. Kemudian ada satu prinsip yang saya pelajari atau saya mulai sadari sebenarnya. Karena saya dapatin begini. Ini sebuah titipan pesan ya dari teman saya. Dia katakan begini, kalau hari ini Anda terlahir sebagai anak dari orang tua Anda, jadilah kebanggaan bagi mereka. Karena itu yang saya dapetin teman-teman. Ketika saya sudah mendapatkan sedikit hasil di industri ini, saya bertanya kepada keluarga saya, papa mama saya. Saya tanya, Pak, pengen nggak sih tinggal di rumah yang gede begitu ya, duduki kendaraan yang nyaman? Papa saya langsung lihat ke saya begitu kan, dia jawab, enggak. Kalau saya bilang begitu, saya tanya kenapa? Papa udah senang kok lihat kamu lebih sukses daripada papa begitu loh. Setidaknya kamu nggak jadi nelayan, begitu ya. Jadi dari sisi itu saya belajar banget. Aduh, saya bersyukur banget begitu. Saya sadari satu hal, kalau kita jadi anak, benar teman-teman, berusahalah Anda harus jadi kebanggaan bagi orang tua Anda. Itu pertama.
Karena yang diharapkan mereka tuh nggak lebih, hanya satu, anak saya lebih baik daripada saya, itu aja. Nah, dan sebagai anak, apa yang bisa kita berikan ya kepada orang tua saya, gitu, atau kepada orang tua teman-teman hari ini? Ya, selain kebanggaan tadi, ada satu lagi, memori-memori kebahagiaan teman-teman. Betul nggak? Anda hari ini mau kasih dia uang yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang gede, pada saat mereka menghembuskan nafas terakhir, ke bawah nggak? Nggak ke bawah teman-teman. Tapi ketika Anda bisa tanamkan memori-memori kebahagiaan dalam kehidupan mereka, pada saat mereka tutup mata, menghembuskan nafas terakhir, dia udah tenang. Anakku udah hidup bahagia. Cucuku ya juga tinggal di lingkungan yang baik, dapat didikan yang baik dari ayahnya. Nah, itu mereka bisa pergi ya dengan tenang banget teman-teman. Nah, itu sebagai sisi anak. Dan balik ke kita lagi. Hari ini saya juga jadi orang tua teman-teman ya. Saya juga jadi seorang papa. Nah, apa sih yang bisa kita berikan kepada anak kita? Ketika istri saya udah mengandung, saya selalu bertanya kepada diri saya teman-teman. Karena saya takut. Karena takutnya begini, papa saya tidak bisa memberikan pendidikan yang baik untuk saya. Dan itu menjadi hal-hal yang bersifat trauma bagi saya gitu. Saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya bisa memberikan pendidikan yang terbaik pula bagi anak saya? Nah, hal itu yang selalu saya renungkan begitu. Nah, tapi hari ini saya udah lupakan hal itu. Lain dari itu saya dapetin satu hal. Sebagai seorang orang tua, yang bisa teman-teman berikan kepada anak Anda adalah satu, contoh. Berikanlah contoh-contoh yang baik bagi anak Anda. Karena dia terlahir dalam keluarga ini, itu nggak tahu apa-apa begitu loh. Nah, contoh seperti bagaimana Anda menjalin hubungan di antara suami dan istri dan lain sebagainya. Itu harus Anda berikan contoh yang baik. Nah, itu juga dua alasan inilah yang menjadi alasan kenapa endingnya saya jadi tulis buku teman-teman. Saya tulis buku tujuannya satu, saya bisa banggain orang tua saya. Kedua, buku ini saya simpan. Kalau nanti anak saya sudah tumbuh agak dewasa atau udah besar, saya bisa tunjukin kepada dia gitu loh. Ini sebuah contoh gitu loh. Nah, itu alasan dibalik buku tersebut. Jadi mungkin ini juga menjadi dorongan bagi teman-teman yang di sini. Hari ini kalau Anda adalah seorang anak dan orang tua Anda masih ada, berusaha teman-teman meraih hasil yang lebih baik, itu nggak ada salah. Tetapi setelah Anda dapetin hasil itu, Anda berubah jadi apa? Apakah Anda memberikan dampak yang terbaik bagi orang-orang di sekeliling Anda atau enggak? Nah, itu penting. Ya, itu penting sebenarnya. Mungkin itu jawabannya menjawab. Luar biasa. Maksudnya saya tahu masa di dunia asuransi ini kan bergelimang dengan uang gitu ya. Benar. Maksudnya Tanto bisa menjalaninya dengan balance, dengan itu. Masa ya mula pertama mungkin daya tarik pertama itu ya uang, tapi kita jalani ini dengan balance ya. Benar ini. Karena begini ya teman-teman, saya lanjutin sedikit. Kenapa endingnya saya juga pilih dunia asuransi ya. Saya selalu berkata demikian kepada teman-teman saya di sekeliling. Kalau hari ini Anda lihat di luar sana, lebih banyak agen yang kaya atau pengusaha yang kaya, begitu loh. Background saya sebelumnya, walaupun usahanya kecil, pengusaha lah begitu loh. Maka dari itu, sebenarnya kalau mau cari uang, bukan hanya di bisnis asuransi, di area lain juga ada begitu loh. Tapi Anda harus tahu kenapa Anda pilih industri asuransi. Nah, hari ini yang membuat saya bertahan hanya satu kata dari teman saya, teman-teman. Pada saat saya mau join ke bisnis asuransi, teman saya berpesan demikian. Kamu yakin bro mau join ke bisnis atau industri asuransi? Saya tanya alasannya kenapa. Kamu ingat 2 poin ini aja. Dan 2 minggu lalu saya masih bertemu dia, saya ucapkan terima kasih kepada dia. Kamu ingat 2 poin ini? Kalau kamu ingat, mungkin kamu bisa stay lama di industri asuransi. 1, kamu join ke bisnis asuransi, itu bisa membantu orang. Itu yang pertama. Poin kedua, kamu bisa celakain orang. Nah, pada saat awal saya mau join, saya bingung gitu loh. Kok bisa mencelakai orang? Iya. Kenapa? Kalau kamu tidak bertanggung jawab. 1. Kedua, kalau kamu tidak punya prestasi. Kalau kamu tidak punya prestasi, secara otomatis kamu tidak akan bertahan di industri ini. Dan suatu hari kamu keluar, betul nggak?
siapa yang akan melayani mereka lagi? Orang-orang yang dahulunya memberikan kepercayaan kepada Anda. Nah, itu prinsipnya sih kalau untuk Tantoi. Jadi kalau teman-teman sudah terlanjur berkecimpung di industri ini, minimal berusaha berikanlah yang terbaik untuk keluarga Anda. Kalau itu bukan menjadi alasan utama bagi Anda, ya minimal Anda ingat kembali siapa nasabah pertama Anda. Ya itu orang pertama loh yang memberikan kepercayaan kepada Anda gitu loh. Tanggung jawab Anda kepada dia. Berkat dialah mungkin Anda hari ini bertahan di industri ini. Jadi selalu flashback ke hal-hal seperti begitu yang bersifat positif. Thank you ya Ii pertanyaannya. Thank you Tanto. Luar biasa ya teman-teman. Banget. Murni ingat siapa nasabah pertamanya? Ingat dong. Ingat. Ini di chat ada yang tanya lagi. Ya. Siang Pak Tanto. Tadi di awal sekali Bapak kan ada mengatakan tentang pencapaian seorang agen menggunakan metode kuartal. Kalau nggak salah. Kalau boleh dipaparkan di part tersebut. Oke. Nah, yang tadi saya bilang per kuartal itu sebenarnya sebuah strategi. Jadi itu strategi saya kenapa bisa maintain ya MDRT saya setiap tahunnya. Jadi dari gambaran ini saya ingin berpesan kepada teman-teman. Anda harus selalu satu langkah di depan goals Anda. Nah, itu prinsip yang saya pegang, yang selalu saya susun strategi dalam pencapaian di karir saya. Jadi sekarang Juni lalu puji Tuhan diumumin sama laporan kantor pusat, saya udah capai MDRT saya. Dan per Juni itu saya mulai susun strategi teman-teman. Bagaimana tahun 2021 tanpa produksi saya udah capai MDRT begitu loh. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi itu juga itu penjelasan dari part-part yang saya jelasin tadi. Jadi saya selalu bikin hitung-hitungan secara terperinci teman-teman sebenarnya. Karena balik ya ke sifat saya pribadi. Saya sifatnya itu kancil banget teman-teman. Jadi dalam melakukan hal atau pekerjaan saya selalu teliti sebenarnya. Jadi saya selalu bikin hitung-hitungan tersebut begitu. Salah satu contohnya ini. Jadi saya susun strategi. Saya mau capai yang pencapaian di China teman-teman. Ya, IDA, International Dragon Award. Saya udah tahu COT saya nggak dapat capai lagi. Jadi bagaimana saya susun strategi biar saya bisa capai ADA tadi. Jadi mungkin itu penjelasannya. Nah, untuk part-partnya itu teman-teman mungkin saya kasih penjelasan yang umumnya ya. Untuk pada umumnya cara kerja seorang agen. Nah, teman-teman di sini harus mengerti kapan masa-masa orang-orang lagi liburan, nggak ada di kota dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus bisa hindari. Jadi kalau untuk metode ini biasa saya bagi per bulan teman-teman. Dahulu saya belajar dan saya terapkan, saya bagi per bulan. Januari saya tahu nih ya, seperti Pak Iskandar kemarin sampaikan, company juga tahu kalau orang udah over omset di penutupan tahun, secara otomatis awal tahun itu akan kendor omsetnya gitu loh. Nah, maka dari itu kenapa company kita konsisten berikan bonanza walaupun dari tahun ke tahun berkurang ya jumlahnya begitu loh. Jadi itu yang selalu saya susun. Oh, bulan Januari ini saya harus bisa dapetin 1 tiket short trip begitu contohnya. Jadi saya harus masuk ke bonanza 100%, saya harus masukin omset minimal 150 juta di Januari. Nah, itu mungkin teman-teman bisa terapkan. Baru di bulan kedua, ketiga, nah teman-teman harus sadar sendiri sebenarnya dari target yang Anda inginkan dalam 1 tahun nanti, Anda harus bisa bagi ya. Anda mau kerja kerasnya itu di waktu kapan. Jadi ketika Anda sendiri yang menyusun perihal tersebut, saya rasa Anda punya awareness atau kesadaran yang cukup tinggi gitu. Contohlah seperti saya pribadi suka tulis di buku-buku, di kertas-kertas, dan 1 tahun saya bisa tulis ulang itu 4-5 kali. Walaupun yang hal-hal yang ditulis itu tetap sama begitu loh. Karena kenapa? Saya mau ceritakan ini sebuah kebiasaan yang melekat di alam bawah sadar saya. Nah, itu tujuannya. Jadi teman-teman bisa terapkan. Jadi Januari, Februari, Maret, begitu per kuartal juga bagus, per bulan juga oke. Paling bagus lagi per minggu.
itu paling bagus ya, bahkan per hari itu paling bagus. Jadi mungkin itu jawaban untuk Ko Edward ya, begitu. Terima kasih Pak Tanto. Edward ini sebenarnya agen baru ya, jadi mungkin masih asing mendengar kata kuartalan gitu. Intinya dia target dari seorang agen itu bisa dibagi, tadi kan mau mingguan, bisa dibagi lagi dalam dia mau kejar dalam bulanan gitu, dibagi dalam bulanan. Jadi ada targetnya, bulan ini kejar berapa, bulan depan kejar berapa gitu. Nah, kuartalan gitu, per 3 bulanan berarti. Kayak gitu maksudnya. Oke teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Udah ya, sepertinya sudah sangat jelas. Terima kasih buat Pak Hetanto, sekali lagi saya ucapkan. Sebelum kita tutup acara kita, saya akan serahkan ke Pak Iskandar Wijaya. Luar biasa sekali Pak Hetanto, saya benar-benar sangat bangga, saya merasa tidak nyesel yang saya undang adalah Pak Hetanto. Teman-teman setuju nggak? Pak Is, thank you. Teman-teman setuju? Yang setuju angkat jempolnya. Setuju banget. Luar biasa ya. Saya kayak teman-teman, saya tunjukin nih catatan saya. Wah. Pas ya. Oke teman-teman, Pak Hetanto ini boleh teman-teman jadikan satu teladan ya teman-teman. Karena apa? Karena sesuatu kesuksesan yang terpola. Kita bisa melihat banyak contoh MDRT dadakan, MDRT incidentally MDRT. Mengapa? Karena waktu dia join asuransi ya, yang pertama katanya aim your target ya kan, based on your database. Mungkin orang itu memang keluarga orang kaya gitu. Kenapa? Namanya orang kaya, dia tinggal ngomong aja, saya sekarang sudah jadi agen, oke masuk keluarga kaya. Bentar aja jadi MDRT. Tapi kan pertanyaan, MDRT seperti itu beda dengan MDRT seperti Pak Hetanto. Di kantor kita juga banyak MDRT ya, yang bukan awalnya berharap dari keluarga dia yang kaya itu jadi MDRT, enggak ya. Oleh sebab itu, ciri-cirinya yang membedakan MDRT seperti itu dengan MDRT incidental tadi itu adalah konsistensinya menjadi MDRT. Kalau kita cuma bisa MDRT sekali, mungkin itu karena kebetulan dari keluarga kaya gitu kan, mungkin ada banyak orang yang bantu dia. Tapi begitu masuk tahun kedua, tahun ketiga, udah sampai 5 tahun, sampai 6 tahun masih MDRT juga, ya udah berarti udah terbukti gitu. Dan berhubung Pak Hetanto pada waktu sharing bisa menunjukkan pola kerja dia, saya boleh bilang kepada teman-teman kali ini bahwa kita boleh teladani MDRT seperti ini.